Halo guys, kalian yang pegang PTPP, silahkan kumpul di sini. Kita akan bahas PTPP yang baru saja mengeluarkan laporan keuangan kuartal keempat 2023 dan secara year to year cukup bagus dan secara kuartal biasa-biasa saja sebetulnya. Tapi ada juga cukup bagusnya dari sisi revenue dan net income-nya. Yang paling penting adalah bahwa saham ini hari ini, pagi ini hari Kamis ya, dia ada di 430 tadi sempat dan sekarang sudah 3434. Trennya positif dan sekarang dia ada di Bollinger bawah kalau kita lihat di sini ya. Ini sangat bagus sekali. Kenapa? Kalau kita masuk sekarang ini secara secure, secara kenyamanan hati itu sangat bagus sekali. Dan kita lihat grafiknya, ini adalah grafik dari PTPP. Yang merah ini adalah total asetnya ya. Total asetnya turun sebenarnya tipis 59 triliun menjadi 56 triliun. Tapi perlu dicatat bahwa modal bersihnya atau ekuitasnya itu naik 15 triliun 097 menjadi 15,14 triliun rupiah. Jadi yang turun adalah kewajibannya, liabilitasnya atau utangnya. Itu artinya perusahaan ini cukup bagus dan kita lihat yang paling menarik adalah revenue-nya. Ini adalah kuning ini, titik kuning ini adalah revenue dari PTPP. Di kuartal terakhir naik cukup signifikan ya. 7,7 triliun dari 4,17. Kalau di berita disampaikan bahwa total penjualannya atau pendapatan total PTPP 18 triliun, terkoreksi dari 19 triliun beberapa hari sebelumnya. Itu karena itu adalah akumulasi per tahun. Sedangkan yang saya tulis ini adalah per kuartalnya. Jadi otomatis kalau per tahun harus dikurangi dari kuartal ketiga, kedua, ke satu. Dan hasilnya sama persis. Ini data semuanya terambil secara online dan kecil kemungkinan untuk salah gitu ya. Kalau kita lihat yang pasti sama itu adalah total aset, karena total aset itu ngitungnya tidak dikurangi nilai kuartal sebelumnya. Tapi kalau revenue, net income itu nilainya pasti dikurangi. Dan beritanya adalah bahwa mengapa saham ini cukup turun gini ya. Tapi perhatikan, merah ini adalah tanggal laporan keuangannya muncul. Dia sempat turun sedikit tapi kemudian naik. Ada kemungkinan dengan performa yang bagus, yang meningkat gitu ya. Setidaknya dia akan melonjak sampai ke 541, 554 masih bisa. Dan jika tren itu sudah berlanjut, kemungkinan bisa berlanjut. Beritanya bahwa isunya desas-desusnya ya. Kenapa saham ini turun? Karena anak usahanya PP Pro, PT PP Property ya, PP anak usahanya di bidang properti itu ruginya cukup besar dan itu menjadi isunya. Dia akan mengeluarkan beberapa asetnya. Jadi kita tunggu saja apakah yang dikeluarkan itu PT PP atau PP Pro atau bukan ya. Kalau itu yang dikeluarkan mungkin perusahaannya akan sedikit lebih sehat lagi. Dan kita lihat sisi finansialnya. Nah, ini adalah sisi finansialnya. Jika dilihat dari total aset memang turun ya, tapi turunnya itu tipis-tipis saja, minus 4. Kuartal ke Q on Q, kuartal ke kuartal itu minus 4 dan year on year-nya itu turun ya sekitar 2%-an gitu ya. Ekuitasnya naik tipis juga sekitar 2%-an secara year to year, secara kuartal juga tipis saja 0,3. Tapi yang bagus itu adalah revenue-nya. Tapi revenue ini tidak bisa dilihat seperti ini saja. Memang naik sangat tinggi 42. Tapi kita perlu lihat secara kuartalnya. Nah, kita kembali ke sini, kuartalnya seperti ini. Revenue-nya ini ya. Karena revenue perusahaan
kontraktor properti gini ini memang bisa fluktuatif, tapi kalau dilihat memang cenderungnya naik. Kenapa? Karena ada namanya kontrak kerja gitu ya, per termin. Jadi kontraknya ditandatangani kapan, jadi dibukukan di akuntansinya kapan, itu berbeda sehingga menimbulkan defleksi angka tersebut. Tetapi lebih aman kalau angka itu dilihat dari secara grafiknya seperti ini. Dari grafik kelihatan sekali dia naik, dan kalau dilihat dari chartnya finansial nih ya, revenue-nya ya, memang sempat turun kemudian naik. Ini adalah momentum yang bagus yang bisa mendongkrak saham ini, menurut saya cukup kuat, dan net income-nya juga naik cukup kuat ya, 84,91%. Sekali lagi, net income dan revenue perusahaan kontraktor seperti ini ya, dipengaruhi oleh termin kerja. Jadi biasanya pekerjaan itu multi year gitu ya, dan waktu dia jatuh tempo pembayaran dan sebagainya, kelihatan labanya akan naik tinggi atau datar saja seperti itu. Jadi ini menurut saya momentum yang bagus untuk PP. Silakan yang mau ikut-ikutan saya. Kalau kita cek di sini, skor yang diberikan oleh sistem saya adalah 1,25. Di atas 1 itu artinya jempol. Oke, thank you. See you next time. Saya ada juga di website sahamgue.my.id. Ada juga di TikTok sahamgue, dan tentu saja YouTube, dan ada juga di kadang-kadang saya di X dan Instagram. Thank you, see you next time. Jangan lupa ikutin terus video saya. Thank you.